Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi subratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sampai pada pembahasan sifat-sifat perkara jaiz, sifat perbuatan Allah kemarin ya. Apa? Allah tidak mengambil keuntungan ya. Dalam menciptakan segala sesuatu Allah tidak mengambil keuntungan. Terus yang berikutnya bicara sifat perbuatan makhluk. Masuk dalam perkara jaiz pula kita harus mengenali sifatnya makhluk, sifat keadaannya si makhluk. Apa yang pertama? La ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Bahwa wajib setiap makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatannya. Mustahil
makhluk bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatannya. Allah menciptakan kita itu punya kekuatan. Ada yang dikasih kekuatan yang bermacam-macam. Maka kekuatan-kekuatan itu jangan kita yakini bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan yang Allah berikan itu. Kayak contohnya, kalau saya bisa ngangkat ini, saya dikatakan apa? Kuat. Ya. Kalau saya angkat meja gimana? Kuat. Kalau saya ngangkat motor gimana? Lebih kuat. Kalau mobil saya angkat gimana? Super kuat. Ya. Kalau saya ngangkat meja, saya dikatakan kuat. Orang menganggap kekuatan yang ada dalam diri saya, ya, itu bisa mengangkat meja. Jadi kemampuan untuk mengangkatnya itu dari mana? Kok Habib kuat ngangkat meja? Ditanya, kemampuan mengangkatnya itu dari mana? Dari Allah. Jadi Allah ngasih kekuatan. Terus dengan kekuatan itu kita ngangkat meja, gitu kan? Ya, gitu ya. Itu pahamnya orang awam begitu. Jadi rata-rata orang punya paham seperti itu. Allah memberi kita kekuatan. Dengan kekuatan itu, maka kekuatan yang dari dalam diri kita munculkan untuk mengangkat sesuatu. Maka saya dikatakan orang yang kuat. Ini pemahamannya orang awam. Maka kita tidak boleh punya pemahaman seperti itu. Jangan punya paham seperti orang-orang yang nggak ngaji. Kamu kan ngaji, maka kamu nggak boleh punya paham seperti itu. Walaupun kita dikasih kekuatan, tapi pahamilah bahwa kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Jadi apa yang kamu lihat nih, orang dengan kekuatannya bisa bekerja yang macam-macam. Ada yang bisa macul, ada yang bisa berkendara, ada yang bisa mengangkat sesuatu, ada yang bisa ngelakuin ini itu, ada yang bisa nulis, ada yang bisa jalan. Itu apa yang kamu lihat itu, yakinilah bahwa itu semua dimunculkan oleh Allah, bukan muncul dari dalam dirinya makhluk. Itu loh. Kon makhluk itu tingkahnya macam-macam. Jangan kamu anggap mereka yang melakukan tingkah yang macam-macam itu melakukan itu dari dalam diri mereka sendiri, gitu loh. Loh kan Allah udah memberikan kekuatan, Bib. Lah kalau semua dikasih kekuatan, terus masing-masing bebas melakukan sesuatu, ya, kamu dengan kekuatannya bisa jalan, kamu bisa berlari, kamu bisa bermotor, kamu bisa, masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Terus pertanyaannya, terus pekerjaannya Allah ngapain? Nganggur. Allah nonton doang kerjaannya gitu. Wah, si anu lari ke sana, wah si anu ke sana,
Tuhan begitu kira-kira? Di Quran dikatakan wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna minha jannatin min nahilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Allah semua itu yang mengerjakannya. Liya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aidihim loh. Wa ma amilathu aidihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah katakan Allah mengerjakan itu semua, menumbuhkan pohon-pohonan, menurunkan hujan, mengalirkan air-air, menjadikan manusia hidup, menjadikan pasang-pasangannya manusia. Itu semua dikerjakan sendiri. Dan Allah katakan kamu tidak melakukan apapun. Artinya kekuatan yang ada pada diri kita itu jangan kita anggap bisa menghasilkan sesuatu. Benar, ada kekuatan ya benar. Kekuatan itu fungsinya untuk usaha. Karena kita punya kemampuan, maka kamu disuruh mengusahakan sesuatu. Tapi bukan meyakini usaha itu muncul dari diri kita. Ketika usaha itu berhasil, maka yakinlah usaha itu dimunculkan oleh Allah. Kamu bisa sholat ngangkat tangan. Kalau nggak dikasih kekuatan, bisa nggak tangannya terangkat? Orang stroke bisa ngangkat tangan? Nggak bisa. Orang yang ngangkat tangan dianggap tangan itu terangkat dari dirinya. Oh, dari dalamnya ada kekuatan, Bib, diangkat. Tidak demikian loh. Jadi gimana dong? Perbuatan yang ada pada diri kita gimana? Oh, semuanya dimunculkan oleh Allah bersamaan dengan kita melakukan sesuatu. Nih. Ini gelas yang naik ini, yang kamu lihat, yang menaikkan siapa? Saya. Tangan saya. Kan yang kamu lihat begitu kan? Ya. Orang yang nulis, orang yang berjalan, orang yang takbir, orang yang bawa mobil, orang yang macul, orang yang itu muncul dari dalam dirinya. Ya. Maka yang sebenarnya hakikatnya bagaimana? Yang sebenarnya tangan saya dan gelas ini kedua-duanya dinaikkan oleh Allah. Allah menciptakan tangan saya dan gelas ini dua-duanya naik. Karena kamu hanya melihat tangan saya dan gelas ini, kamu nggak melihat Allah, kamu anggap tangan saya yang naikin. Loh. Nyambung nggak? Nggak. Nyambung nggak? Nggak. Nyambung nggak? Nggak. Jadi ini tangan, ini gelas ini terangkat, diangkat oleh siapa? Diangkat oleh tangan. Nah, terangkatnya ini diciptakan oleh Allah, gitu loh. Jadi Allah menciptakan tangan itu mengangkat gelas, bukan Allah menitipkan kekuatan itu mengangkat gelas, bukan begitu, bukan. Jadi Allah sendiri langsung yang menjadikan tangan dan gelas ini terangkat.
Itu loh. Lah karena kamu ngelihatnya hanya tangan dan gelas, kamu anggap kekuatan dari dalam tangan mengangkat gelas. Ya, kamu lihat Mike Tyson, Muhammad Ali itu nonjok musuhnya ya. Kamu anggap kekuatan dari dalam dirinya Mike Tyson merobohkan musuhnya. Ya, itu anggapan orang umum begitu. Mereka menganggap Allah itu menitipkan batu baterai dalam diri kita. Kalau pas batu baterai ini penuh, wah, nanti kalau pas lo tidur, oh, seger lagi, gitu loh. Kalau pas lo makan, seger lagi. Dianggap begitu. Itu anggapan, bukan anggapannya orang yang berilmu. Bukan anggapannya orang yang berilmu bahwa semua kejadian yang muncul di hadapan kita itu dimunculkan sendiri oleh Allah. Mau itu yang baik, mau itu yang jelek, itu hakikatnya demikian. Jadi yang kamu lihat itu semua adalah bagian dari sesuatu yang diciptakan Allah. Ada yang diciptakan jadi orang baik, ada yang diciptakan jadi orang jelek. Kan rukun iman kita begitu kan? Khairihi wa syarihi minallah. Baik dan buruk datang dari Allah. Ada yang jadi penjahat, tangannya bunuh orang, nancep orang, nonjok orang. Ada yang jadi orang baik, bantuin orang sesuatu, ngangkat batu bata bikin masjid, ngangkat bantuan orang lain. Allah menciptakan keduanya tuh. Ada yang diciptakan jadi orang baik, ada yang dibikin jadi orang jelek, jadi orang jahat. Jadi apa yang kamu lihat jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai terus-terusan jadi orang awam. Mbok ya sekali-kali jadi orang pinter gitu loh, kok awam terus, kapan pinternya gitu loh. Jadi ini gambaran. Dulu Wali Songo, ada siapa, Sunan Kalijaga, menggambarkannya pakai wayang. Kalau gambarnya pakai wayang lebih enak. Kenapa? Kalau wayang itu kamu lihat dua-duanya dan lihat dalangnya. Ya. Kalau kamu lihat wayang Gatot Kaca diterbangkan, ya. Gatot Kaca apa? Diterbangkan sama siapa? Dalang. Kalau kamu lihat di TV, lihatnya apa? Superman, ya. Superman bisa terbang nggak? Bisa. Superman bisa terbang itu karena ada sayapnya atau karena diterbangkan? Walaupun nggak ada sayapnya, tetap bisa terbang. Kenapa? Karena diterbangkan. Kalau anak kecil yang meyakini, anak kecil yakinnya sayap itu yang menerbangkan. Ya. Hanya seringkali anak kecil pakai sarung, diikat terus terbang, dianggap sayap itu bisa. Itu anak kecil tuh. Lah kamu jangan kayak anak kecil dong. Masa kamu kayak anak kecil terus? Sayap yang dipasang itu hanya sebagai usaha, bukan bisa menerbangkan. Yang menerbangkan siapa? Sutradaranya Allah. Kalau nggak diterbangkan sama Allah ya nggak bakalan terbang. Mau itu ada sayapnya, mau nggak ada sayapnya, kalau Allah menghendaki terbang, terbang. Gitu loh.
Jadi yang terjadi pada kita ketika kamu melihat manusia tingkahnya macam-macam, ketahuilah itu usaha mereka melakukan sesuatu dan hasil usaha itu diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari dalam diri mereka. Ya, bukan dari dalam diri mereka. Gatot Kaca sama Kurawa berantem. Gatot Kaca memukul musuhnya, jatuh. Ketika dipukul, yang jatuhin siapa? Kekuatannya Gatot Kaca apa dalang? Nah, kalau di dalam wayang enak, kamu lihat Gatot Kacanya juga lihat dalangnya. Nah, tapi dalam kenyataan hidup kita kamu nggak ngelihat Allah, hingga kamu anggap kekuatan yang ada dalam dirinya makhluk itulah yang memunculkannya. Padahal nggak demikian. Nih, Gatot Kaca mukul. Kalau ini dijatuhkan, berarti Gatot Kaca kelihatannya kuat. Ya, karena ini bisa jatuh, jadi Gatot Kaca kelihatan kuat. Padahal dijadikan kuat oleh Allah dengan apa? Menjatuhkan musuhnya, gitu loh. Maka dia kelihatan kuat. Nah, ada lagi begini, dipukul berkali-kali nggak dijatuhkan, yang kelihatan kuat yang mana? Nah, itu kan? Jadi Allah bisa menjadikan ini kelihatan kuat dengan apa? Tidak dijatuhkan, gitu loh. Gatot Kaca jadi kelihatan lemah loh. Jadi bukan nitip kekuatan, bukan. Allah yang menjadikan keduanya lemah atau kuat. Jadi kamu jangan tertipu. Apa yang kelihatan mata itu bisa menipu kamu. Kalau kamu yakini, oh dari dalam dirinya itulah muncul sesuatu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah harus begitu. Kalau kamu selama ini keyakinan yang nggak begini, berarti keyakinan kamu rusak, keyakinan kamu salah. Hingga apapun yang terjadi, kita kembalikan ini semua adalah dimunculkan oleh Allah. Tinggal munculnya apa gitu. Ada yang nanam padi, hasil muncul padi, yang menumbuhkan siapa? Allah. Jangan kamu anggap saya bisa menumbuhkan padi. Bisa? Bisa? Lah boro-boro menumbuhkan padi. Allah yang menumbuhkannya, Allah menjadikannya, Allah sampai dia panen, sampai dia bisa menghasilkan sesuatu. Bukan kekuatan dari dirinya, bukan. Manusia, kamu punya anak, yang menjadikan anak itu tumbuh siapa? Allah. Kalau ada orang tua yang lalai, anak nggak tahu diri, sudah digedein, masih nggak nurut. Emang bapak bisa gedein saya, Pak? Lupa tuh bapaknya tuh. Dianggap yang gedein anaknya bapaknya. Lah, kamu ingetin, Pak, istighfar, Pak. Kalau bapak nggak seneng saya gede, kecilin lagi aja, Pak, gitu. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa, mau gedein aja nggak bisa, apalagi. Nah kalau Allah bisa, lo mau dikecilin lagi, kayak mau dimatiin, dihidupin lagi bisa. Karena Allah yang memunculkannya, gitu loh. Jadi apa yang kamu yakini itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tuntunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunannya para sholihin, para guru-guru kita. Maka keyakinan mereka adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal
Gimana keyakinannya? Ya ini, bahwa apa yang terlihat pada dirinya makhluk itu hanya kelihatannya saja demikian. Kamu jangan salah tuduh. Kamu harus mengembalikan bahwa apa yang kelihatan itu ketika bisa menghasilkan, hasilnya itu dimunculkan Allah. Kamu ditonjok orang jatuh, yang nonjok ya dia, bukan Allah yang nonjok, kan bukan, tapi yang menjadikannya Allah. Lah, kok saya ditonjok kenapa? Ujian. Loh, ini tiap manusia diberi oleh Allah ujian yang macam-macam. Ada yang punya kawan baik, saling menolong. Ada yang punya kawan jahat. Ada yang punya tetangga jahat, kerjaannya ngomel-ngomel, kerjaannya maki-maki, kerjaannya berbuat jelek. Ada tetangganya baik, kerjaannya nolongin, kalau masak bagi-bagi. Allah jadikan beda-beda ini sebagai ujian tiap-tiap hambanya. Jadi usahanya masing-masing itu bagi yang lain menjadi ujian. Ada yang jadi jahat, orang dijahati, apa? Sabar. Ada yang baik, orang ditolong berbuat baik, syukur. Ini ujiannya begitu. Jangan dianggap ini muncul dari Allah, muncul dari mereka masing-masing, bukan. Ada orang datang minta-minta ke rumah kamu. Jangan kamu anggap ini mah tiap hari kesini, datang kesini lagi, nggak ada tempat lain apa? Yang mendatangkan Allah, bukan datang kamu anggap ini datang sendiri, enggak. Allah yang menjadikannya datang. Hingga apa yang kamu lihat jangan kamu anggap itu muncul sendiri. Ini banyak orang yang kemudian tidak bisa menjawab ujian-ujian dari Allah dengan baik. Karena mereka nggak ngerti ini semua didatangkan oleh Allah. Dianggap ini semua datang dari dirinya makhluk. Hingga mereka salah menjawab. Ketika dipukul sama orang, apa jawabannya? Pukul lagi dong, enak aja. Ketika mata saya bonyok gimana? Ya bonyokin lagi, kalau bisa lebih bonyok dia, gitu kan. Kadang nggak bisa jawab. Kadang begitu kita mau pukul dianya lari, munculnya apa? Dendam. Ada orang sampai ditonjok, sampai dibunuh mati, dianggap ini yang bunuh saya, ini yang matiin saya. Bisa? Ada orang matiin orang bisa? Ada orang matiin orang bisa? Kalau bisa matiin, lo bisa menghidupkan lagi dong. Boro-boro menghidupkan, boro-boro matiin, nggak bisa, nggak. Lah, orang yang nggak melihat itu fiilnya Allah, muncul dendam di hatinya. Awas kamu. Kalau ketemu lagi awas, gara-gara kamu saya menderita, gara-gara kamu saya cilaka, gara-gara kamu saya koma, gara-gara kamu saya mati. Allah kemana itu? Hilang. Nggak terpikir lagi Allah itu ada. Dianggap hasil dari itu semua muncul masing-masing. Si Anu bisa begini, si Anu bisa begini, hingga kita nggak peduli sama Allah tuh. Padahal itu semua dimunculkan oleh Allah sebagai ujian untuk kita. Jadi kita harus bisa menjawabnya dengan jawaban yang benar, jangan jawaban yang salah. Jawaban yang salah bagaimana? Ada dendam, nggak terima dengan suatu kejadian, marah-marah nggak karuan, sampai melakukan sesuatu yang keluar dari aturan syariat. Ini kadang demikian ketika kita nggak bisa ngerti jawabannya. Maka kalau kita ngerti jawabannya, maka kita akan bisa menjawab dengan baik, ya. Jadi
Hari ini kita ngaji sifatnya makhluk yang pertama. Apa sifat makhluk yang pertama? Bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya makhluk tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali atas pertolongan Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, maka ini nggak akan mungkin terangkat. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin saya bisa takbir untuk sholat. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin orang bisa mukul saya. Ada orang mau nembak kamu, mau nyantet kamu, mau dukunin kamu. Kalau Allah nggak menghendakinya, ya nggak terjadi. Kalau ada santet kok masuk dalam diri kamu, terus gimana? Gimana jawabnya? Ya sabar, mau gimana? Kamu mau ngomong ini bukan Allah, ini mah bukan takdirnya Allah gitu, mau ngomong gitu. Emangnya ada sesuatu yang bukan takdir Allah? Ada. Kamu sakit ya takdir Allah, kamu sehat ya takdir Allah, kamu gerak ya takdir Allah, kamu diam ya takdir Allah. Maka jangan sampai rugi dua kali. Udah orang jatuh, badannya sakit, kena santet, badannya sakit, ditonjok orang, dibunuh orang, badannya sakit, mobilnya tabrakan, bonyok, udah rugi satu kali, jangan rugi dua kali. Apa? Imannya rusak, kan repot. Udah badan rusak, iman rusak, namanya rugi dua kali gitu. Udah badan kena santet, terus menganggap ini bukan takdirnya Allah. Wah, berat. Ini takdir Allah, tapi takdir yang pahit. Ada takdir yang manis. Lah, kalau para nabi itu dapatnya takdir yang pahit apa yang manis? Nabi ya sama kayak kita, ada takdir yang manis ya dia dapat, yang pahit jangan dianggap kalau nabi, para wali mah enak, takdirnya manis-manis terus. Kata siapa? Coba Nabi Ayub sakit berapa tahun? Nabi Ayub sakitnya berapa tahun? 18 tahun. Sanggup kamu? Sanggup kamu sakit 18 tahun? Ente 2 hari sakit aja dokternya keliling, dokter sini, dokter sialan, obatnya nggak mempan, sono dokter sialan loh. Jadi begitu kan? Dianggap masing-masing punya kekuatan. Obat ini dari dalamnya bisa menyembuhkan ini, nasi dari dalamnya bisa mengenyangkan, pisau dari dalamnya bisa motong, padahal nggak ada. Ketika itu punya hasilnya dimunculkan Allah, bukan dari dalam dirinya makhluk, bukan, tapi Allah menjadikannya, Allah memunculkannya hingga yang terlihat oleh kamu dari dalam dirinya makhluk itulah yang muncul sesuatu. Karena kamu nggak lihat Allah. Lah caranya lihat Allah bagaimana? Berpikir. Sesuatu nggak akan terjadi dengan sendirinya. Hamba itu nggak punya kemampuan apa-apa. Ketika hamba kok bisa menghasilkan, maka yakinlah Allah yang memunculkannya. Ini iman kita harus kuat dalam hal ini. Jangan sampai tertipu sama mata, tertipu sama rasa, tertipu sama perasaan. Ini yang kadang mengalahkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kan sudah tahu tadi, Allah menyampaikan dalam firman-Nya fa'alul lima yurid, bahwa Allah itu menciptakan apapun yang dikehendakinya.
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi apapun yang Allah kehendaki mudah dimunculkan oleh Allah. Jangan sampai kita salah beranggapan. Jadi jangan dianggap lagi usaha kita, upaya kita itu muncul dari dalam diri kita sendiri, tapi itu dimunculkan oleh Allah. Kalau ini bisa kamu imani, bisa kamu praktekkan terus, kamu jadi walinya Allah. Kamu akan jadi orang yang sangat dekat kepada Allah. Coba ketika pisau lagi motong, maka hatinya ngomong, yang membelah, yang menjadikan terpotong bukan pisau tapi Allah. Cukup hatinya ngomong, nggak usah mulutnya ikut ngomong. Pisau mah nggak bisa motong, nggak usah diomongin, itu mah cukup dalam hati gitu loh. Kalau ada orang mau nonjok kamu, tangan kamu mah nggak mempan, tonjok jatuh pingsan bingung, kok mempan ya? Allah yang menjadikan. Kereta api itu nabrak, bisa kereta api matiin kamu? Nggak bisa. Kendaraan mobil nabrak matiin kamu bisa? Nggak bisa. Tapi jangan dicoba. Ntar pulang lo kereta api, kata Habib mah kereta nggak bisa matiin, gua mau coba. Ntar mati, orang nuntut, gimana sih Bib kok mati Bib? Akalnya nggak mikir gitu loh. Ya, kalau kereta api kok nabrak kamu mati, memang itu kehendaknya Allah bikin kamu mati gitu loh. Lah kalau Allah nggak menghendaki kamu mati, jangankan kereta api, sedunia mau matiin kamu nggak mati nggak? Yang kepengen Beb Rizik mati berapa orang saya nanya? Mati. Kenapa? Allah belum menghendakinya mati gitu loh. Jadi kalau Allah belum menghendaki mati, biar sedunia berkomplot bareng mau bunuh, nggak bisa nggak. Coba ingat Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, rumahnya diapain? Dikepung. Mau diapain? Siapa orang yang ngepung itu? Berapa orang? Setiap suku ngirim orang, banyak puluhan orang, ngepung satu orang. Tapi Allah nggak menghendakinya mati, ya keluar aja, keluyur jalan aja pergi. Gitu loh. Masuk gua Hira, berapa orang yang ngepung? Wah, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, ini guanya itu pintunya kecil, Nabi berdiri di dalam, kalau orang ngelongok kakinya kelihatan. Rasul ini kalau sampai dilongok kaki kita kelihatan. Udah tenang aja, ya nggak ada yang ngelongok sampai berhari-hari selamat. Kenapa? Allah nggak menghendakinya celaka gitu loh. Makanya ada kalimat yang sering kita baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul Bismillahilladzi la yadurru, dengan kudrat dan iradahnya Allah. La yadurru, makhluk itu nggak punya kekuatan apapun. Jangan kamu anggap kalau saya baca wirid ini langsung lemah. Memang udah lemah aslinya, nggak usah kamu bacain wirid itu, makhluk lemah gitu loh. Bukan, ini kalau saya baca ini lemah dia. Nggak usah kamu bacain, memang lemah gitu loh. Bukan bacaan jadi bikin dia lemah, bukan. Tapi kita meyakini bahwa apabila ada yang bisa menjadikan sesuatu pada saya, maka yakinlah itu ada kehendak Allah di situ. Kalau nggak ada kehendaknya Allah, nggak bakalan sesuatu terjadi. Jadi hari ini kita meyakini bahwa makhluk, perbuatan makhluk, apa yang menjadi hasil dari makhluk
tidak keluar dari dalam kekuatannya, gitu loh. Tidak keluar dari dalam kekuatannya, tapi dimunculkan oleh Allah. Kamu bisa muter tasbih, Allah yang menjadikan berputar. Kalau kamu stroke, boro-boro tasbihnya muter, boro-boro. Allah yang menjadikan mudah berputar. Jangan kamu anggap ini saya. Wah. Jadinya kayak apa? Korun. Kamu tahu korun? Kenal korun? Kamu kenalnya harta karun, bukan korun. Kenalnya kirun kalau Indonesia ya. Korun itu salah satu umat Nabi Musa alaihissalam, yang dia dijadikan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya. Yang tadinya orang biasa berubah jadi orang yang kaya raya. Begitu kaya raya ditagih bayar zakat. Apa kata Korun? Apa yang saya peroleh ini hasil usaha saya sendiri. Coba Korun lupa pada pertolongan Allah. Dikira dari dalam dirinya punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Itu kebodohan. Tapi kan kelihatannya begitu, Beb. Iya, kelihatannya begitu, tapi bukan kenyataannya begitu, gitu loh. Itu hanya kelihatannya, bukan kenyataannya. Kamu jangan tertipu sama apa yang kelihatan. Kamu harus tahu pada kenyataan. Apa kenyataannya? Kenyataannya itu ditolong sama Allah. Kalau Allah nggak bikin dia kaya, boro-boro, kamu jungkir balik, banting tulang, tulang dibanting-banting, diulek sekalian. Kalau nggak Allah bikin hasil, nggak akan punya hasil. Gitu loh. Jadi kita kembalikan, apabila terjadi di sekitar kita yang macam-macam, kita harus tahu ini dimunculkan oleh Allah, dan kejadian itu semua ujian untuk kita, hamba-hambanya. Tinggal bagaimana cara menjawabnya dengan jawaban yang benar, hingga jawaban itu menjadi jawaban yang diberi pahala oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita yakini ini membawa kita kepada keselamatan, dan senantiasa hati kita mengesahkan Allah, meyakini senantiasa kudrat iradatnya Allah, bahwa Allah lah penguasa tunggal yang menjadikan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Ya, mudah-mudahan kita menjadi bagian hamba-hamba yang dikehendaki baik oleh Allah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna
bil Mustafa Rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.